bisa masuk seperti biasa ya. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu biar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kalian tahu tidak? Pernah tidak kalian melihat ibu kalian menjemur pakaian? Tahu tidak apa yang menyebabkan pakaian kalian kering? Iya, karena ada sinar matahari. Nah, jadi apa hubungan matahari, tumbuhan, dan manusia? Nah, kita akan mempelajari itu hari ini ya. Sebelumnya, Ibu Guru akan menyampaikan tema terlebih dahulu. Jadi kita akan mempelajari tema 2 tentang selalu berhemat energi. Yaitu pembelajaran 1 tentang sumber energi. Sebelumnya Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu setelah kalian mengamati teks visual, kalian mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati, sekarang kalian buka halaman 1. Buka bukunya halaman 1. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah ada di buku kalian? Jadi gambar apa yang kalian amati? Gambar apa yang kalian amati? Gambar keluarga. Gambar keluarga yang sedang berada di bawah matahari. sinar matahari. Kalian sudah melihat ya cerahnya matahari pagi. Nah, kalian lihat sinar matahari yang ada di luar. Cerah tidak? Terus kalau bunga itu, nah tumbuhan itu selalu berbunga, tumbuh semakin besar. Karena apa? Karena adanya cahaya matahari. Nah, jadi apa hubungan antara tumbuhan dengan cahaya matahari? Yaitu apa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Ayo Riz. Nah, sekarang kalian buka halaman 1. Kalian amati teks visual atau gambar yang sudah ada di halaman 1, ya? Nah, itu tentang apa? Keluarga bawah Keluarga yang melakukan aktivitas di bawah matahari. Nah, jadi apa hubungan antara tumbuhan dengan matahari? Atau kalian pernah tidak melihat yang ada di luar? Sekarang kalian lihat cahaya matahari dari luar jendela? Sudah? Nah, matahari begitu terang, panas. Nah, jadi di sini kita tahu kalau tumbuhan itu memerlukan cahaya. Jadi apa hubungan antara tumbuhan dengan matahari? Yaitu tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, hebat, tepuk tangan buat Rizky. Nah, jadi tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, tanpa adanya matahari, maka tumbuhan tidak akan tumbuh dan berkembang biak. Nah, jadi sekarang Ibu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Aries, Azami, Farel, Gina dalam satu kelompok. Oliver, Rizky, sama Olive satu kelompok. Jadi kita akan membaginya dalam 3 kelompok ya. Kita akan bagi dalam tiga kelompok. Jadi peran matahari itu sangat penting bagi kehidupan ya, kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang kita akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ayo, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD ke kalian. lembar kerja kalian. Nah, sekarang
kalian akan mengumpulkan informasi dari teks visual yang kalian amati. Dikerjakan, silakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Nah, sekarang kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, siapa dulu yang maju? Maju. Maju ke depan. Maju berempat. Maju. Ayo, silakan presentasikan. Saya akan menceritakan keluarga tentang keluarga di bawah sinar matahari. Ibu sedang menjemur pakaian basah. Bagus, duduk. Nah, jadi itu ya manfaat matahari bagi keluarga yang berada di bawah aktivitas sinar matahari. Jadi manfaat matahari itu, manfaat matahari yang diperoleh keluarga tersebut yaitu yang pertama adalah mengeringkan benda basah. Yang kedua untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk tubuh. Yang ketiga yaitu tumbuhan sedang melakukan fotosintesis. Oke? Ayo tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, sekarang setelah kita mengoreksi hasil kerja kalian, kita ibu guru akan memberikan penguatan ya. Nah, jadi energi matahari dalam kehidupan sehari-hari itu adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Terus energi dihasilkan dari sumber energi. Nah, sumber energi yang terbesar di bumi itu adalah apa? Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Hebat. Nah, jadi ada beberapa macam contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yaitu yang pertama, seiring berputarnya bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, yaitu panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Jadi air laut itu menguap, uapnya itu menjadi awan. Awan itu bergerak ke daratan akan, awan itu akan hujan. Awan yang mengandung air itu akan terjadi hujan dan membasahi daratan. Nah, daratan akan mendapatkan air dan kita akan memanfaatkannya, bermanfaat untuk manusia dan tumbuhan. Yang selanjutnya itu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Terus yang selanjutnya itu berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas dan juga hujan. Yang ketiga, yang selanjutnya, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Jadi, ibu di rumah kalau mencuci pakaian itu pasti di tempat panas karena matahari itu menguapkan benda basah. Kalian pernah tidak melihat ibu sedang mengeringkan makanan atau ikan asin? Pernah tidak? Benar. Nah, itu artinya matahari berperan dalam menguapkan benda basah. Selanjutnya, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Seandainya kalau matahari tidak bersinar, bagaimana? Dunia akan gelap gulita. Nah, selanjutnya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Bagaimana caranya? Yaitu tumbuhan akan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan dari pernapasan manusia dan akan mengeluarkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Kita akan menyerap oksigen, tetapi mengeluarkan karbon dioksida, ya kan? Nah, yang selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Jadi peristiwa penguapan ini dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Hebat. Nah, yang selanjutnya, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, jadi bukan hanya untuk mengeringkan benda basah, bukan hanya berfotosintesis, tetapi energi panas matahari dijadikan sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan menggunakan yang namanya panel surya. Jadi nanti kalau ayahnya memberi alat untuk mengaliri rumah, misalnya sebagai energi listrik, itu namanya panel surya ya. Yang selanjutnya yaitu manfaat matahari bagi kehidupan yang terakhir yaitu cahaya matahari bagi merupakan sumber dari vitamin D. Apa manfaat vitamin D bagi tubuh kita? Yaitu kesehatan tulang. Jadi bermanfaat untuk kesehatan tulang ya, vitamin D. Vitamin D itu berasal dari cahaya matahari pagi, misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Itu bermanfaat sekali untuk kesehatan tulang. Biar kita kuat. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah sip semuanya ya. Nah, jadi sekarang tugasnya kalian akan menguraikan manfaat sinar matahari selain yang ibu guru jelaskan tadi. Sekarang buka bukunya halaman 5.
dalam bentuk pikiran. Kalian bebas menggunakan peta pikiran dalam bentuk gambar atau tulisan. Ayo sekarang dikerjakan. Halaman 5. Cep. Sudah. Sekarang kalian menguraikan sinar matahari dalam bentuk peta pikiran, kita akan keluar melakukan penguapan matahari. Pengaruh matahari dalam penguapan benda basa. Sekarang ayo kita keluar. Let's go. Cep. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan lagi hasil percobaan kalian setelah menjemur tisu, kertas, kain yang di tempat panas dan di tempat teduh. Sekarang maju satu kelompok. Nasib. Tisu, kertas, sapu tangan akan. Nah, tadi satu kelompok sudah maju ya untuk mempresentasikan hasil percobaan yang tadi. Jadi kesimpulannya, benda basah kalau dijemur di tempat panas akan lebih cepat kering daripada di tempat yang teduh. Hebat. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Sudah mempresentasikan tadi hasil percobaan kalian yang di luar untuk membuktikan penguapan benda basah atau pengaruh panas matahari untuk menguapkan benda basah. Nah, jadi apakah hal yang kalian diskusikan hari ini pernah tidak kalian alami dalam keseharian kalian? Pernah. Pernah. Oke, pernah ya. Misalnya kan menjemur pakaian. Ibu sedang menjemur pakaian, kalian juga sedang menjemur sepatu atau lainnya yang benda-benda basah pasti akan diuapkan oleh karena adanya panas matahari. Terus apa sih hubungan antara pengaruh panas pada zat cair di bumi? Yaitu ya betul, mengeringkan benda basah. Dari sini kita akan menyimpulkan bahwa pengaruh matahari itu sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur karena kita diberi matahari bersinar dengan cahaya matahari. Kita dapat dengan cahaya matahari menerangi bumi, kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita. Matahari menguapkan benda basah agar pakaian kita cepat kering. Nah, dari hasil percobaan kalian hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa matahari itu berperan dalam proses fotosintesis. Terus, seiring berputarnya bumi pada porosnya, dapat mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Terus, yang ketiga, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, yaitu kita dapat mendapatkan vitamin D dari cahaya matahari pagi. Yang kelima, yaitu sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan yang namanya alat panel surya. Yang keenam, apalagi, yaitu membantu proses terjadinya awan dari mendung, cerah, dan hujan. Terus apa lagi? Yang kedelapan, apalagi? Yaitu dengan adanya panas matahari menguapkan air laut untuk membantu proses terjadinya garam, Riz. Apalagi ayo? Yang lain? Yaitu membantu dalam proses siklus air. Nah, jadi selanjutnya Ibu guru sudah kasih tahu ya manfaat energi matahari bagi kehidupan kita. Jadi selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sumber energi yang lain selain energi matahari. Apalagi sumber energi yang lain? Yaitu air. Terus apa lagi? Sumber energi air. Terus Sumber energi listrik. sumber energi apa lagi? Angin. Hebat. Cahaya. Sumber energi cahaya sudah ya di matahari. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber energi yang ada di bumi selain matahari, air, angin, dan minyak bumi. Nah, untuk hari ini mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Ya. Alhamdulillah.